Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penilai ujian kinerja profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Wicaksono SPD, guru kelas 5 di MI Darul Muta'alimin Cepoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500117776. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar matematika di kelas 5 dengan materi pecahan dan pada submateri membandingkan, mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurangkan pecahan. Pada praktek pembelajaran ini saya akan menggunakan metode problem based learning. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan hati yang senang. Sebelum kita awali pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar dari selama pelajaran bisa diserap oleh ilmu-ilmunya ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali pelajaran, akan tanya dulu, hari ini sarapan semua ya? Sarapan. Habis sarapannya apa? Nasi sama ayam. Oh, sama ya, bagus sekali, bergizi. Meme, sarapannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, yang ini Nabila apa sarapannya? Kuning. Nasi kuning ya. Semuanya sarapan, yang penting semuanya sarapan agar nutrisinya itu serap oleh otak. Jadi kalian nggak bengong ketika diajar ya. Nah, sebelum kita absen dulu ya. Nanti yang Bapak sebutkan namanya menyebutkan salah satu nabi ya, ini ya. Contohnya misalkan pimpinan, oh Nabi Khidir gitu ya, serah, pokoknya salah satu Nabi sebutkan namanya.
Kita mulai ya, siap ya? Siap. Tidak boleh sama dengan temannya, harus beda. Abel, ya. Ahya, Alvin, Arya, Alia, oh biasa ya. Filipina, Idris, Fahma, Ayu, ya Ayu, boleh. Hafiz, Zulkifli, Aska, Ijen, Sini mana? Hitam, Oh kita, ya. Kita doakan semoga lekas sembuh kita ya. Berikutnya Meme, Muhammad, Nabila, ya, Nadira, Yahya, Nuril, Isa, nah, Rehan, Daud, Ufairo, Sulaiman, oh ya, Yuna, Yusuf, Wawa, izin kemana? motifnya ke rombongan Bendera Wali. Oh ya, malah. Berikutnya Zahra, Zakaria, Zahro, Ayub, oh, Zidan, Nuh, oh, yang terakhir Zidan ya. Ya, ya anak-anak karena listriknya padam, jadi kita nggak bisa pakai proyektor ya. Baik kebacakan saja tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dua atau lebih pecahan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan pengurangan pecahan berpenyebut sama maupun berbeda. Tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat menerapkan konsep pecahan dalam masalah sehari-hari. Jadi tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran yang lalu, kalian masih ingat? Kita membahas tentang apa? Ya bisa, pecahan sederhana, perkenalan pecahan. Yang intinya tentang perkenalan pecahan. Sekarang Pak Eko mau tanya, yang pecahan itu ada dua, ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas namanya apa? Yang bawah namanya? Sudah paham. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu ya. Ini tentang mengurutkan pecahan, terus membandingkan pecahan, dan tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Jadi jangan takut kalau ada yang biasa sulit, langsung tanya saja. Pak ini tidak paham, langsung tanya nggak apa-apa, langsung Pak Eko jawab. Ya, kemudian gini, ada pertanyaan seperti ini. Jika kita punya satu kue dan dibagi dua, ada teman saya satu kue dibagi dua anak, satu anaknya dapat berapa? Dapat setengah. Bagus, kalian sudah tahu. Itu adalah dasarnya pecahan seperti itu. Kemudian lagi misalkan kalau ada satu kue nggak bisa dibagi dengan 4 anak, satu anaknya dapat berapa ya? 1/4 pintar. Nah, itu juga termasuk pecahan. 1/4 itu juga pecahan. Kita sekarang akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Belum tentu kalau angkanya yang besar itu nanti nilainya besar untuk pecahan ya, belum tentu. Sekarang nanti akan Pak Eko berikan ya yang namanya kartu pecahan. Satu anak nanti memberikan satu dan tidak sama nilainya. Nah, seperti ini ya, yang namanya kartu pecahan.
Nanti setiap anak akan mendapatkan satu. Nah, dari sini ya, bagi rumahnya. Satu. Satu ya. Saya pergi. Oke ya. Sekarang dari kartu pecahan itu, coba kalian nanti urut. Jadi misalkan yang nilainya paling besar, nanti duduknya sebelah ini. Ya, pindah. Coba, pengen tahu. Ingin tahu yang paling besar, tidak dulu, katanya tidak dulu. Ya, yang merasa paling besar silakan pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini, ya, dan ini yang merasa paling besar. Coba, ayo, jangan rebutan. Pindah, yang merasa paling besar, pindah. Bukan paling besar rasanya ya, tapi paling besar nilainya. Pindah sini, ya sudah ada masing-masing kelompok aja. Sudah? Nah, sekarang kita cek dulu dari kelompok ini ya. Ini Pak Eko ingin tahu seberapa paham kalian tentang pecahan. Ini 1/5, dia duduk yang paling kanan karena merasa paling besar. 1/5. Kita tanya sebelah kirinya. Ini 4/8. Kira-kira besar mana 1/5 dari 4/8? 4/8. Kenapa bisa gitu? Ya, gini, nanti akan saya jelaskan ya. Ya, ini tadi posisinya masih salah ya, karena 1/5 itu lebih kecil dari 4/8. Yang ini 4/7, yang ini 3/5. Besar mana antara 3/5 dengan 4/7? Besar mana? 4/7. Ya, kita cek dulu ya, kita cek. Sekarang perhatikan sini, papan tulisnya ya. Contohnya untuk 3/5, apakah 3/5 itu lebih besar dari 4/7? Ya, 4/7. Caranya ya kita perkalian silang aja. Jadi kalau cara cepatnya itu cara perkalian silang. Misalkan 3 kali 7 itu berapa? 21. 5 kali 4? 20. Maka 21 ini lebih Besar. lebih besar daripada 4/7. Gimana? Sudah paham? Ada yang masih dulu? Ada ya. Ini untuk cara sedangkan ada cara lagi yang kedua, yaitu dengan menyamakan KPK. menyamakan menyebut dengan mencari KPK. KPK dari 5 dan 7 itu berapa? 35. Ini cara dua ya, cara dua. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. 35 dibagi 5 dapat 7. terus dikali 21. 21. 35 dibagi 7 dapat 5. 5 dibagi 4 dikali 4 20. Dengan penyebut yang sama, maka bisa dilihat bilangannya ini 21 otomatis lebih besar daripada 20. Ya.
seperti itu caranya. Jadi dengan mencari KPK, KPK dari suatu bilangan yang tadi mau cari perbandingannya itu. Gimana? Ada yang tanyakan? Tidak ada, pintar sekali. Sekarang lanjut. Di sini Bapak mau membagikan ya LKPB ini nanti dijawab ya. Dijawab untuk mengetes seberapa paham kalian tentang materi yang kita perbincangkan hari ini. Ini LKPB-nya. Silakan dilihat dulu yang sudah menerima KPB-nya. Kalau yang sudah bisa katakan silakan langsung dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan. Silakan. Pada kegiatan individu, kalian suruh membandingkan ya antara pecahan 1 pada kolom 1 dengan pecahan 2 pada kolom 2. Jadi nanti kalian kasih tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ini ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau kalian sudah paham ini, tidak akan butuh waktu lama untuk bisa mengerjakan soal pada kegiatan individu itu ya. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah selesai? Belum ya, silakan. Bisa pakai cara pertama atau bisa pakai cara yang kedua. Kalau yang cara pertama langsung dikalikan silang, cara kedua dengan mencari KPK-nya. Silahkan. Ada yang bisa? Sudah. Nomor 1 1/2 Ya, besar 1/2. dari 1/3. ya, jawaban dari Meme ya, teman kalian 1/2 lebih besar daripada 1/3. Gimana? Benar? Ya. Terus, yang semangat dulu ya. Pertanyaan kedua, ada yang sudah bisa? Ya. Sudah? Ya, ya, silakan Nadira. 3/4 lebih besar daripada 2/5. 3/4 lebih besar daripada 2/5. Gimana? Benar. Sekarang yang terakhir, yo, untuk yang laki-laki ini silakan jawab. Yo, yang terakhir. Gimana? 4/5 Ya. dengan 4/5. 4/5 sama dengan 4/5. Gimana? Benar. Berarti alhamdulillah kalian sudah paham dengan pecahan. Ya, sekarang untuk yang kedua, ini dikerjakan secara kelompok ya. Secara kelompok. Urutkan pecahan yang ada pada LKPD itu. Ada 2/3, ada 1/2, ada 3/4 dan ada 2/5. Urutkan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan mana yang keempat. Silakan berunding untuk menentukan urutannya.
nggak bisa dengan cara perkara silang, maka harus dengan mencari KPK. KPK-nya dari 3, 2, 4, dan 5. Silakan berunding. Gimana? Sudah? Coba dicari KPK-nya dulu. KPK-nya soalnya 2, 3, 4, dan 5. Tadi KPK-nya. Nanti setelah cari KPK-nya ketemu, baru cari undangnya berapa. Nah, ini sudah. Ya, dicoba, semuanya mencoba. Coba. Tidak usah takut salah, semuanya coba. Yang sana coba. Mana ada yang sebentar? Tidak ada. Lancar ini ya. Nanti yang sudah selesai bisa mempresentasikan di depan ya. Jadi agar teman kalian bisa mengoreksi, tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Kalau salah silahkan dibetulkan, kalau benar ya alhamdulillah, gitu ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Ada selesai kelompok siapa ini? Kelompok 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah. Sudah. Ya, silakan dipresentasikan di depan. Silakan ditulis biar temannya sudah tahu jawabannya ya. Dari kelompok 1. Ya. Silakan dilihat, nanti kalau salah silakan salahkan, dan kalau menyalahkan berarti harus tahu jawabannya yang benar. Ya, KPK-nya berarti 60. Untuk pecahan pertama 2/3 jadi 40/60. Pecahan kedua 1/2 menjadi 30/60.
Pecahan ketiga menjadi 3/4, 45/60. Pecahan terakhir 25 menjadi 24/60. Gimana? Ada yang bisa koreksi? Benar? Benar salah? Jawaban dari teman kalian? Benar. Dulu ya. Urutkan pecahan ya, diperhatikan perintahnya ya. Urutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau ini kan belum mengurutkan, ini cuma merubah menjadi pecahan dengan penyebut yang sama, belum diurutkan. Siapa yang bisa mengurutkan? Tinggal mengurutkan saja. Tinggal mengurutkan saja, ini sudah dirubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama, tinggal diurutkan. Mana yang urutan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan keempat. Pak saya. Oh ya, silakan ya. Ya, kita diurutkan aja. Itu sudah benar, cuma tinggal diurutkan. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, kita hanya tinggal lihat pembilangnya saja. Mana yang nilainya kecil ya, itu angkanya kecil. Otomatis kalau sudah sama penyebutnya ya, tinggal seperti ini, seperti area ini ya. 24/60, 30/60, 40/60, dan terakhir 65/60. Gimana? Benar? Jawabannya benar. Berarti kalian sudah paham tentang materi pecahan ya. Sekarang untuk tugas berikutnya ya. Setiap kelompok ini harus membuat gambar lingkaran. Anggap saja lingkaran itu adalah pizza. Ya. Nanti pizza itu silakan kalian bagi, misalkan satu regu ini mendapatkan 5 misalkan. Silakan dibagi yang rata pizzanya. Ada yang saya kasih cuma 2, satu regu saya kasih cuma 1, nanti dibagi yang rata. Paham? Nah, saya angkat pizzanya dulu. Are you ready? Yes. Berarti masih konsentrasi. Anggap saja ini bisa. Ya, yang kelompok ini saya kasih 2 saja. Silakan dibagi rata. Satu regu harus dapat semua. Satu kelompok dapat semua dengan rata. Yang ini saya kasih 3. 1, 2, 3. Yang ini saya kasih 4 ya, harus dibagi yang rata. Silakan kalian berdiskusi gimana cara yang membagi. Ya, tentu saja kan butuh penggaris dan pensil ya. Silakan dikerjakan ya, dibagi. Ya anak-anak, untuk pelajaran hari ini saya kira sudah cukup sekian, dan saya kira kalian sudah memahami tentang pecahan, mengurangkan pecahan, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Mana ada yang tanyakan? Tidak. Sudah paham? Insya Allah sudah. Kita sudah paham semua, dan kita perlu mengucapkan Alhamdulillah.
pertemuan berikutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari apa yang sudah kita dapat hari ini, dan kalau ada yang ditanyakan pertemuan berikutnya silakan tanyakan. Tapi kalau hari ini sudah tidak ada, berarti saya sudah cukup dapat semua ya. Kalau ditanyakan, baik orang sekarang masih ada hari ini, nanti setelah ini kalian bisa istirahat ya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.